Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, lepas itu meyakini dalam hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan keadaan-keadaan, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang jamin rezeki kita. Maka setiap saat dan keadaan hendaknya kita bersyukur. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana atas pengorbanan beliau, capek-capek beliau, letih-letih beliau dalam buat dakwah dilempari dengan kotoran, dengan bebatuan, sehingga tubuh beliau berdarah, baju beliau yang putih bersih jadi kotor dengan kotoran-kotoran onta. Tetapi beliau tetap semangat buat pengorbanan, buat dakwah dengan mujahadah yang tinggi sehingga Islam bisa sampai kepada hati-hati kita. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka buat pengorbanan, tinggalkan anak istri, tinggalkan tanah air mereka yang tercinta, untuk buat pengorbanan sehingga dalam hati kita wujud iman, kalimat yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka agama ini berbanding lurus dengan pengorbanan, ya kan teman-teman. Maka kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi memang agama itu harus dibuat dengan pengorbanan, mujahadah yang tinggi. Apa saja perkara dunia juga pun demikian. Contoh untuk mewujudkan satu rumah yang mewah, yang besar, maka pertama sekali harus ada fikir mewujudkan rumah yang bagus itu. Setelah ada fikir, kita buat kerja, datangkan kayunya, datangkan untuk tiang-tiangnya, datangkan tanah, timbun dulu, kerja keras dulu. Setelah itu baru wujud rumah yang kita impikan. Begitulah agama, begitulah akhirat. Kita ingin wujudkan akhirat kita yang indah, istana kita yang megah di surga, maka tidak cukup dengan berhayal, harus buat pengorbanan. Pikir bagaimana iman kita sempurna dalam diri kita, keluarga kita, dan umat manusia seluruh alam. Lepas itu kita kerja hari-hari buat dakwah, bicarakan kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Segala suasana dan keadaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, sakit, miskin, kaya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa buat apa-apa. Contoh kecil saja hadirin mulia teman-teman sekalian, contoh kecil. Andai kata manusia itu berkuasa atas dirinya saja, maka cobalah jangan biarkan kulitnya keriput. Yang dulunya mulus, dimakan usia, kulitnya mulai keriput, rambutnya mulai memutih. Tentu manusia tidak menginginkan yang demikian. Kekuatannya mulai berkurang. Kalau dia berkuasa atas dirinya sendiri, maka tahanlah itu kekuatan. Jangan biarkan kekuatan itu menghilang. Jangan biarkan kulit itu keriput. Jangan biarkan rambut itu memutih. Tetapi bukti kekuasaan Allah dan ketidakmampuan kita, semakin hari semakin berkeriputlah kulit kita, rambut mulai memutih satu persatu. Itu bukti bahwa kita ini tidak bisa buat apa-apa. Allah yang kuasa mutlak
kekuatan, kesempurnaan, kemahakuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Kehendak Allah mutlak. Bergesernya satu pasir dari satu tempat ke tempat yang lain bukan karena derasnya ombak, bukan karena dibawa ombak pantai, tidak, tetapi bergesernya satu pasir tersebut mutlak atas izin Allah. Tidak bisa dia makhluk, tidak. Ombak adalah makhluk, pasir adalah makhluk. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat kepada makhluk, tidak bisa memberikan mudarat kepada sesama makhluk. Mutlak manfaat dan mudarat datang atas izin Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlena dengan dunia. Dunia ini penipu, kata ulama kita. Bahkan bukan kata ulama kita saja, kata Allah. Bahkan ketika seandainya dunia ini bernilai seperti nilainya 11 sayap nyamuk, maka Allah SWT tidak akan memberikan setetes pun kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Semenjak Allah SWT menciptakan dunia ini, Allah tidak pernah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Satu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Mereka menjumpai bangkai seekor kambing yang cacat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah kiranya yang mau membeli bangkai kambing ini?" Maka sahabat katakan, "Ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, jadi waktu hidup saja ini kami tidak mau membelinya karena dia adalah kambing yang cacat, kambing yang berpenyakitan, apalagi sudah jadi bangkai." Maka Nabi SAW sabdakan, itulah hakikat dunia. Hakikat dunia seperti bangkai kambing. Dalam riwayat lain dikatakan seperti wanita tua yang dihias. Tetapi walaupun dunia terhina, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fi illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim." Sungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula seluruh apa yang ada di dalamnya, melainkan zikrullah, berarti yang berhubungan dengan zikir, atau orang berilmu, atau orang yang sedang belajar dan mengajar ilmu agama. Maka teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui nilai dunia, bukan berarti kita meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia, tidak. Tetapi kita tahu nilai sebuah nilai dunia supaya kita tidak tertipu. Dunia ini singkat, tetapi menjadi sebab penentu kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Baik dan buruknya kehidupan kita di akhirat tergantung kepada usaha kita di dunia ini. Maka kita usaha. Jadi ini bukan bayang teman-teman, ini bukan bayang, tetapi kita bermutakarah. Bayan itu di atas mimbar, di atas di masjid. Kemudian disaksikan ada jamaah-jamaah. Ini kita sedang berbicara tentang pentingnya iman saya, ngobrol-ngobrol santai. Kita terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihantar ke dunia ini dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Pertama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian maksud kedua, kita sebagai umatnya Rasulullah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Diantar untuk buat apa? Untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu tugas kita, beribadah kepada Allah. Lepas itu melanjutkan kerja dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua nabi telah wafat. Ditutupnya para nabi, ditutupnya pintu kenabian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada nabi lagi. Nah, maka melanjutkan kerja dakwah ini adalah kita sebagai umat yang terbaik. Kita terikat perjanjian. Kita berdiri sesaat, lakukanlah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah peduli dengan suasana dan keadaan. Sedihnya kita, gelisahnya kita, itu tidak ada apa-apanya apabila kita jadikan Allah sebagai sandaran hati ke dalam sandaran hati kita. Apa saja kesedihan datang, sandarkan kepada Allah. Kesenangan datang, sandarkan kepada Allah. Maka tidak akan ada kesedihan. Kesedihan tidak berarti apa-apa kalau Allah kita jadikan sebagai sandaran hati. Maka teman-teman, insyaallah kita niatkan dalam diri kita buat usaha atas agama sampai mati. Bahkan dilanjutkan mati kita sampai hari kiamat. Karena kalau kita tidak usaha, iman kita akan melemah. Kenapa orang banyak tidak memperhatikan agama? Karena mereka tidak buat usaha.